Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih kembali menyaksikan kami dalam program Dialog Khusus bersama Dispenduk Capil Kabupaten Kediri yang membahas seputar tema inovasi Dispenduk Capil dalam meningkatkan pelayanan adminduk masyarakat Kabupaten Kediri. Karena mengingat masyarakat Kabupaten Kediri ini dengan ribuan juta jumlah penduduk begitu ya, jadi memang Dispenduk Capil harus sigap, harus cepat dalam memberikan pelayanan. Ini bukan seperti dulu lagi, karena dulu memang sempat mengantri, kemudian lagi sempat tertunda beberapa waktu untuk kepengurusan semuanya. Tapi sekarang sudah di era go digital, semuanya sudah beralih ke digital. Nah, kalau dulu masyarakat mungkin masih beranggapan seperti tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan biaya, karena mungkin ada yang mengeluhkan biayanya mahal karena harus melewati calo dan sebagainya, begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira ini pesan apa yang disampaikan ke masyarakat bahwa saat ini di era go digital ini sudah tidak ada calo karena semuanya sudah digratiskan? Ya, baik, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa di situ adalah tujuan kami, tujuan Mas Bupati dengan memerintahkan kami untuk melakukan inovasi adalah merubah image dari Dukcapil yang lama, sulit, mahal menjadi mudah, cepat dan gratis. Nah, salah satunya di sini ada bahasa untuk menjadikan gratis. Kalaupun tadi sesuai pertanyaannya dari Mbaknya itu sehingga masih melalui calo dan seterusnya, itu menjadi introspeksi kami. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ternyata yang melatar belakangi waktu itu, kenapa kok akhirnya lebih memilih untuk titip, memanfaatkan jasa orang lain, itu karena ada bahasa di depan tadi yang sulit, kemudian lama. Dan dengan memakan waktu. Waktu, otomatis lama tadi. Dengan adanya inovasi kami yang mempercepat penyelesaian dalam penerbitan dokumen, kemudian mempermudah dalam rangka pengurusan dokumen, sehingga masyarakat sudah tidak ada lagi alasan yang mengatakan titip karena pengurusan dokumen Dukcapil ini lama ataupun sulit. Kita tahu bahwa untuk persyaratan semuanya sangat mudah, untuk proses pengurusannya sangat mudah, dokumen jadinya 1 hari jadi. Bahkan di medsos, kemudian di Instagram kami ada link satu identitas Kediri itu, begitu situ diklik, di situ muncul ada 11 layanan. Di situ bisa terhubung kemana-mana, bisa terhubung ke formulir pengajuan itu seperti apa, kemudian masuk ke aplikasi Sahaja Online itu seperti apa, kemudian masuk untuk pengambilan antrian Sahaja Lekat itu juga ada di situ. Bahkan di situ ada juga masuk yang connect dengan e-lapor dan Halo Mas Bub. Artinya dalam peningkatan pelayanan ini sesuai dengan instruksi Mas Bub bahwa mindset kita adalah hari ini harus dirubah menjadi mindset melayani, bukan dilayani. Sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan ini kami pun membuka diri sangat terbuka akan kritik dan saran dari masyarakat. Bahkan di situ pun ada menu untuk Halo Mas Bub. Apabila mungkin ditemukan dari kami yang bermain-main akan pelayanan kepada masyarakat dalam tanda kutip mungkin memunculkan biaya di situ, silakan, kami sangat terbuka untuk mendapat kritik dan saran, bahkan pengaduan demi kemajuan dari pelayanan Dispenduk Capil ini, seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi tidak hanya bisa memberikan pelayanan kepada Anda, tapi Dispenduk Capil juga sangat terbuka untuk memberikan menerima masukan dari semua masyarakat begitu ya, dan tentunya juga saran dan juga kritik dari Anda sangat diterima oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri, dan itunya untuk perbaikan ke depannya seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan tren perkembangan digital begitu ya, di era digitalisasi saat ini, peran serta dari Dispenduk Capil sendiri untuk mengikuti era digitalisasi itu apa saja, Pak? Iya, betul. Kalau kita ingat di awal menjabatnya Mas Bub pun pernah melakukan sidak ke Dispenduk Capil Kabupaten. Iya, sempat viral itu ya. Iya, salah satunya poinnya yang ingin saya sampaikan di situ juga melihat arsip dari berkas kami. Nah, berkas dari Dispenduk Capil. Di situ Mas Bub pun langsung sebagai pemimpin yang milenial tentunya juga sangat-sangat perhatian terhadap dunia digital, langsung memerintahkan ini tidak bisa kalau terus-terusan berkas ini dalam bentuk buku dan hard copy seperti ini. Nah, untuk ke depan kita akan butuh berapa tempat untuk ini, kemudian dari usia kertas itu sendiri berapa lama, padahal untuk khususnya di pencatatan sipil, berkas itu akan berlaku seumur hidup. Nah, oleh sebab itu
yang hari ini sudah kita laksanakan instruksi Mas Bob, yaitu untuk digitalisasi data. Sehingga berkas itu hari ini sudah proses ini. Jadi dokumen yang ada itu kita scan untuk menjadikan arsip digital. Nah, sehingga ke depan hal ini juga akan mempermudah, khususnya seperti pelayanan pembetulan dan perubahan, yang kami harus tetap mencari register berkas yang ada saat penerbitan dokumen tersebut, yang mau dibetulkan, yang mau dirubah seperti itu. Dengan adanya arsip digital ini, nanti tidak perlu petugas kami secara manual harus mencari secara fisik yang ada di gudang penyimpanan berkas. Mungkin cukup secara digital, di-search melalui komputer, itu sudah ditemukan untuk arsip-arsip itu. Kalau dampaknya kita, akan menjadi lebih cepat pelayanan kami. Ini kita flashback ya terkait dengan kendala karena memang belum memasukkan data tersebut secara digital begitu. Dulu apakah memang kendalanya terkait dengan kelamaan proses itu dari pencarian data melalui hard file itu? Iya, jadi yang kita fokus pembahasan yang khusus untuk pencarian berkas adalah untuk hal-hal yang berkaitan dengan register. Saya contohkan yaitu pelayanan untuk pembetulan ataupun perubahan dari akta. Nah, sehingga kami harus mencari register dan arsip. Ketika mencarinya ini juga tidak ketemu-temu, otomatis juga akan menjadikan pelayanan kami untuk penerbitan dokumen baru yang mungkin dilakukan pembetulan juga akan memakan waktu. Makanya hal ini sebenarnya kami sudah melakukan perbaikan yang signifikan. Kita tahu bahwa untuk pembetulan, proses pembetulan maupun proses perubahan ini dulu 1 bulan pun belum tentu jadi. Tapi per hari ini kami sudah bisa menekan, mempercepat waktu tersebut menjadi 3 hari. Nah, 3 hari untuk melakukan pembetulan perubahan itu 3 hari selesai. Wow. Nah, dari yang sebelumnya 1 bulan lebih belum tentu jadi. Makanya dengan adanya digital ini, harapan kami nanti untuk proses pembetulan perubahan dari akta-akta pencatatan sipil ini itu juga bisa waktunya sama dengan pelayanan yang lain, yaitu 1 hari jadi. 1 hari jadi ya. Jadi di sini juga seperti adanya pembatalan akta. Kita tahu bahwa sebelumnya pembatalan akta semuanya harus melalui pengadilan. Tapi per hari ini, mohon maaf, bukan per hari ini, tetapi dari sejak Mas Bob menjabat, itu sudah diberikan kemudahan bahwa pembatalan akta bisa dilakukan melalui azas contrarius actus, yang artinya bisa dilakukan di dinas, tanpa melalui proses pengadilan. Dan kami sudah banyak melakukan hal tersebut dalam rangka memberikan kemudahan, membantu masyarakat untuk pembatalan akte itu cukup dilakukan di dinas. Artinya kenapa dilakukan pembatalan akte? Ternyata ya kita tidak bicara dulu membuatnya seperti apa, tetapi ternyata banyak elemen-elemen data yang ada di akte tersebut itu salah atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Misal yang harusnya cucunya dianggap menjadi anak di aktenya. Kemudian yang seharusnya anak dibuatkan akte menjadi cucunya, seperti itu. Dan hal tersebut otomatis harus dibatalkan. Iya, kesalahan mungkin dengan masih tidak tertibnya data dulu. Makanya per hari ini selain kita bicara soal pelayanan kepada masyarakat, kita juga bicara kualitas data kita. Nah, apa artinya juga kalau kita bisa melayani dengan cepat, toh nanti di belakang hari juga akhirnya melakukan pembetulan, perubahan dan seterusnya, ya saya rasa itu akan menjadikan kita 2 kali kerja. Jadi hari ini selain kita bicara output kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, kita juga memperbaiki kualitas dari data yang ada. Oke, luar biasa sekali. Tadi untuk pembetulan akta 3 hari sudah jadi ya? 3 hari seperti jadi. itu. Kalau untuk KTP, kemudian lagi ada KK, pembuatan KK itu sehari jadi, 20 menit jadi ya, saya pernah membaca seperti itu. Betul, ya. 1 hari jadi. Ya, kalau kita bicara di testimoni para pemohon itu, memang banyak yang menyampaikan juga atas kepuasan dan perubahan yang luar biasa akan pelayanan Dispenduk Capil ini. Meskipun kami mungkin masih ada 1-2 yang belum puas dengan pelayanan kami ya, karena mungkin yang perlu kita ketahui, hari ini kita sekitar melayani masyarakat itu sekitar 1.000 pemohon di semua titik layanan kami. Ya, itu setiap hari 1.000 pemohon. Belum kita bicara dokumennya, karena 1 orang pemohon bisa mengurus 2, 3, 4 atau 5 dokumen sekaligus. Seperti itu. Iya, saya juga pernah melihat testimoni dari Dispenduk Capil sendiri di sosial media banyak sekali ya, karena memang itu wujud nyata
peran kerja dari Dispenduk Capil bersama dengan pemerintah daerah atau Mas Dito dalam merubah mindset masyarakat bahwa Dispenduk Capil saat ini sudah dipercepat, dipermudah dan juga gratis semuanya dalam mengurus administrasi kependudukan. Kira-kira ini ke depan atau dalam waktu dekat inovasi apa saja yang akan dibuat oleh Dispenduk Capil? Iya, jadi kami komitmen bahwa tidak akan berhenti sampai di sini dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kami kepada masyarakat. Salah satu rencana kami ke depan yaitu kami yang belum bisa maksimal yaitu untuk pelayanan door to door. Nah, door to door khususnya untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kami rencanakan ke depan itu akan kami tindak lanjuti. Suatu contoh, misal ada berkebutuhan khusus, belum melakukan perekaman KTP, untuk saat ini masih kami titik terdekatnya adalah di kantor desa. Kami belum bisa langsung menuju ke rumah dari yang bersangkutan karena masih terkendala adanya peralatan, mungkin kami juga tetap butuh listrik, butuh jaringan dan seterusnya. Sehingga untuk saat ini penyelesaian kami tetap bisa jemput bola untuk itu, tetapi di kantor desa. Suatu misal desa nanti mengajukan kepada kami, di situ ada beberapa orang yang berkebutuhan khusus dikumpulkan di desa, kemudian nanti kita datang untuk memberikan pelayanan. Misal ada suatu lembaga yang membutuhkan pelayanan kami akan datang ke situ. Tapi kami belum bisa menuju langsung rumah ke rumah, door to door. Makanya ke depan kami punya angan-angan itu kalau bisa membuat tim reaksi cepat dokumen kependudukan. Nah, seperti begitu ada yang membutuhkan kita respon cepat. Nah, yang hal-hal seperti itu. Kemudian mungkin berikutnya kalau hari ini kita masih bicara pelayanan kami 1 hari jadi, mungkin nanti ke depan kita sudah bicara 2 atau 3 jam pelayanan kita jadi, atau mungkin 1 jam dan seterusnya. Nanti kita kita rencanakan dan juga kita melihat sesuai dengan fakta yang ada seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya ini untuk mempermudah masyarakat, tidak harus menunggu 1 hari jadi, nanti bisa ada aplikasi baru lagi ya 1 jam jadi atau seperti apa begitu pemirsa. Kami akan segera kembali hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami.